Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Hari ini kita boleh datang di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita berikan yang terbaik. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Selagi masih diberikan kesempatan, kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya ini kerinduanku. Sekali lagi dengan iman. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku. Ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Hanya ini kerinduanku. Oh, kerinduanku Tuhan, mau menyenangkan-Mu saja. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kami mau menyenangkan hati-Mu, karena itulah kerinduan kami. Ketika kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau, kami tidak ingin Tuhan lepas daripada tangan-Mu, tapi kami mau Tuhan Engkau genggam tangan kami. Engkau pakai kami untuk terus memuliakan Bapa di surga. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau datang dengan kesungguhan hati. Kami memberi hidup kami kepada Engkau. Setiap firman yang kami dengar, kami ucapkan, itu mengandung janji, mengandung Tuhan apa yang Tuhan sudah firmankan. Selalu Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Kami mau berjalan bersama-Mu setiap hari, sebab ada kekuatan. Pakai hamba-Mu, biarlah hamba mau berkata, bertindak, berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan, saya dan saudara lakukan di dalam dunia ini adalah memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana caranya memberi yang terbaik buat Tuhan? Adalah lewat hidup saya dan saudara yang pastinya menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita memperlakukan manusia, orang lain, yaitu dengan baik ya saudara. Dan juga kita mau merenungkan firman Tuhan, bukan saja memperlakukan tetapi juga menjadi terang dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam pikiran. Kita membaca bersama-sama di Yehezkiel 14 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Dalam kitab Yehezkiel kita melihat bahwa penyembahan berhala telah mewabah di antara bangsa Israel. Ketika para pemimpin Yerusalem menemui Nabi Yehezkiel, Allah berkata kepadanya, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Allah bukan hanya memperingatkan tentang berhala yang terpahat dari kayu dan batu, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya penyembahan berhala merupakan persoalan hati. Kita semua bergumul dengan hal itu. Seorang pengajar Alkitab bernama Alistair Begg mendeskripsikan berhala itu sebagai segala sesuatu yang di luar Allah yang kita anggap penting bagi kedamaian, citra diri, kepuasan maupun penerimaan kita. Bahkan hal-hal yang tampak mulia juga dapat menjadi berhala bagi kita. Ketika kita mencari penghiburan atau pengharapan diri melalui apa saja di luar dari Allah yang hidup, kita sedang menyembah berhala. Ya, maka saudara bertobatlah firman Allah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, karena Israel ternyata tidak mampu melakukannya, namun bersyukurlah kepada Allah, Dia mempunyai jalan keluar. Dalam nubuat tentang kedatangan Kristus dan karunia Roh Kudus, Tuhan menjanjikan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Amin, saudara. Dan kita percaya ketika kita kembali kepada Tuhan, jalan kebenaran, ya, Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Untuk itu, saudara, ya, berhala-berhala itu adalah ketika kita mengutamakan pekerjaan, ya, daripada duduk diam di kaki Tuhan. Berhala-berhala itu ketika kita menggunakan alasan anak dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa datang kepada beribadah kepada Tuhan. Berhala itu ketika kita menjadi hamba uang, ya, ketika kita memberhalakan harta benda yang ada di dunia ini atau dengan alasan apapun yang menjauhkan daripada Tuhan, itu juga berhala. Untuk itu mari kita sama-sama introspeksi diri bahwa hari ini, hari-hari di mana di tahun 2023, di awal di bulan Januari, kita harus pegang erat tangan Tuhan. Kita harus lebih setia daripada tahun 2022. Segala berhala yang ada di luaran sana yang membuat kita jauh daripada Tuhan, mulai sekarang kita tinggalkan. Kita mau berpaling kepada jalan kebenaran. Kita mau datang kepada Tuhan dan membuang semuanya, karena kita mau hidup baru bersama Tuhan. Ya, Dia akan memberikan hati yang baru, ya, batin yang baru, jiwa yang baru. Karena Tuhan ingin saudara dan saya, ya, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak mengharapkan apapun yang ada di dunia. Saya pun belajar bahwa hidup ini tidak selamanya kita melihat dunia, tetapi hidup ini kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau, karya apa yang harus Tuhan, yang kita perbuat buat Tuhan. Karena Tuhan selalu punya rencana bagi setiap kita yang diciptakan di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Bapa di sorga. Mari kita berdoa, berserah kepada Tuhan, dan memberi hidup kita kepada Tuhan, agar apa yang Tuhan mau, visi misi yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya dan saudara, itu menjadi perpanjang tangan, itu menjadi buah di tengah kegelapan, menjadi terang di tengah kegelapan. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup ini kami harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dunia ini. Seringkali kami menggunakan banyak alasan untuk menghindar daripada berdiam di hadirat-Mu. Untuk itu kami mohon ampun Bapa. Kami mau buang segala berhala-berhala yang ada di dunia ini, dan kami mau kembali kepada jalan-Mu yang benar. Dan kami mau Tuhan memberi hidup kami seutuhnya untuk memuliakan Bapa di surga, agar kami punya pengharapan yang teguh hanya di dalam Engkau. Sertai kami Tuhan, biar kami hidup seturut dengan rencana-Mu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.